Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zerliana Fitra. Saya akan menjelaskan tentang berwasiat agar berlaku baik pada wanita. Rasulullah mewasiatkan agar berbuat baik kepada wanita dengan lemah lembut serta mengasihi mereka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Selanjutnya dijelaskan di dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 273 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Terimalah wasiatku agar kalian berlaku baik kepada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya, maka jika kalian meluruskannya, kalian akan mematahkannya. Sedangkan jika kalian membiarkannya, niscaya ia tetap bengkok. Oleh karena itu, terimalah wasiatku agar berlaku baik kepada kaum wanita." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain yang disebutkan dalam As-Sahihain atau kitab Bukhari dan Muslim, wanita itu seperti tulang rusuk, jika kamu meluruskannya, maka kamu mematahkannya. Sedangkan jika kamu hanya ingin bersenang-senang dengannya, maka kamu bisa puas tetapi dia tetap bengkok. Adapun di dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang tidak ada jalan yang tepat bagimu untuk meluruskannya. Jika kamu hanya ingin bersenang-senang dengannya, maka kamu bisa puas tetapi dia tetap bengkok. Sedangkan jika kamu memaksa dalam meluruskannya, maka kamu bisa mematahkannya, dan patahnya itu berarti menceraikannya. Adapun kandungan hadis dari hadis yang disebutkan tadi, yang pertama yaitu harus bersikap lemah lembut kepada kaum wanita karena kelemahan fisik dan akal mereka. Yang kedua, wanita itu tidak akan pernah lurus bagi seorang laki-laki karena memang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Selanjutnya, diharuskan bagi pembimbing atau pengatur untuk mengetahui karakter orang yang hendak diluruskan dan diarahkan olehnya. Selanjutnya hadis nomor 274 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktubu wa dzakara an-naqata walladhi aqaraha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idim ba'asa ashqaha in ba'atha laha rajulun azizun arimu mani'un fi rahtihi thumma dzakara nisaa fa wa'aza fihinna faqala ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumihi thumma wa'azuhum fi dahiqihim min dartati wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Nabi SAW berkhutbah dan menyebutkan perihal unta atau yakni mukjizat Nabi Salih alaihi salam dan orang-orang yang membunuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu bangkitlah di antara mereka seorang laki-laki yang begitu kuat, jahat, dan suka berbuat kerusakan, serta disegani oleh kaumnya. Kemudian beliau menyebut-nyebut perihal wanita, yaitu beliau memberikan nasihat tentang pergaulan dengan mereka. Maka beliau berseru, salah seorang di antara kalian ada yang memukul istrinya seperti memukul budaknya, padahal bisa jadi malam harinya dia mencampurinya. Lalu beliau memberi nasihat kepada para sahabat tentang tertawa mereka karena terdengar suara kentut. Maka beliau berseru, mengapa salah seorang di antara kalian menertawakan sesuatu yang dia sendiri juga melakukannya? Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adapun kandungan hadis dari hadis tersebut yaitu yang pertama, Rasulullah mengajarkan umat manusia dengan
Wahyu antara lain berisi kisah-kisah umat terdahulu. Yang kedua, penjelasan mengenai mujizat Nabi Shalih alaihissalam, yaitu unta yang keluar dari batu besar. Yang ketiga yaitu manusia tidak mengetahui apa yang dapat memperbaiki keadaan dirinya di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, orang yang menyebarluaskan kerusakan di tengah-tengah umat manusia dan membelokkan mereka dari jalan Allah adalah orang yang suka berfoya-foya. Yang kelima, mayoritas kaum awam mengikuti pemuka dan pembesar mereka. Yang keenam, diperbolehkan mendidik budak dengan pukulan keras. Yang ketujuh, tidak mengapa memukul istri tetapi tidak melukai. Dan ingat, pukulan itu diberikan setelah dia diberi nasihat dan dipisahkan ranjangnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tertawa boleh karena hal yang aneh dan menakjubkan. Adapun hal yang biasa dialami setiap orang, menertawakan hal itu merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan perangai. Selanjutnya hadis nomor 275 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah atau istrinya jika ia tidak senang kepada salah satu perangainya, maka ada perangai lain yang dia sukai, atau beliau bersabda yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan hadis dari hadis tersebut yaitu seorang suami itu dilarang untuk membenci istri dalam segala hal yang dapat mendorongnya untuk menceraikan istrinya. Tetapi dia harus menyeimbangkan antara apa yang membuatnya benci dan apa yang membuatnya ridho dari perbuatan istrinya tersebut. Selanjutnya hadis nomor 276 yang artinya dari Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami radhiyallahu anhu bahwasanya mendengar Nabi SAW bersabda pada Haji Wada setelah membacakan pujian dan sanjungan kepada Allah serta memberikan peringatan dan nasihat. Beliau pun berseru, ingatlah, terimalah wasiat dariku agar berlaku baik kepada wanita atau istri, karena sesungguhnya mereka seperti tawanan bagi kalian. Kalian tidak mempunyai hak sedikit pun selain itu, kecuali jika mereka telah berbuat kekejian. Jika terbukti berbuat kekejian, maka pisahkanlah tempat tidur mereka, serta pukulah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk berlaku kasar dan menyakiti mereka. Ingatlah bahwa kalian mempunyai hak atas istri kalian dan istri kalian mempunyai hak atas diri kalian. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam kamar kalian dan mereka tidak mengizinkan masuk orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kalian. Dan ketahuilah hak perempuan atas laki-laki adalah kalian harus memberi pakaian dan makanan yang baik kepada mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia menyatakan hadis ini hasan sahih. Selanjutnya kandungan hadis dari hadis tersebut yang pertama yaitu disunahkan untuk memulai pemberian nasihat dengan memanjatkan pujaan kepada Allah. Yang kedua, jika istri memperlihatkan nusyuz, maka suami berkewajiban membimbing dan menasihatinya. Yang ketiga, suami mempunyai beberapa hak atas istrinya, sebagaimana istri mempunyai hak-hak atas suaminya. Yang keempat, tidak diperbolehkan bagi istri memperkenankan seorang pun masuk ke rumah tanpa seizin suami. Selanjutnya, hadis nomor 277 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Muawiyatun ibnu Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alaihi qala antut imaha idza ta'amta wa taksuwaha idza tasaita wa la tadribil wajhi wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil baiti. Hadits hasan rawahu Abu Daud wa qala ma'na la tuqabbih ay la taqul qabbahakillah, yang artinya dari Muawiyah bin Haidar radhiyallahu anhu, ia bertutur, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami atas suaminya? Nabi pun menjawab,
Hendaklah kamu memberi makan kepadanya jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu memakai pakaian, serta tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekkan dirinya, dan tidak menjauhinya kecuali dalam rumah. Hadis ini Hasan, hadis riwayat Abu Daud, dan dia menjelaskan yang dimaksud dengan lafaz la tuqabbih adalah janganlah kamu berkata semoga Allah memburukkan dirimu. Adapun kandungan hadis dari hadis nomor 277, yaitu yang pertama, dilarang memukul wajah istri karena kemuliaannya. Yang kedua, tidak boleh mencela istri. Yang ketiga, seorang suami berkewajiban untuk mengetahui hak istri untuk selanjutnya ia menunaikan kepadanya. Yang keempat, pisah ranjang merupakan salah satu cara untuk mendidik istri, kecuali ada hal yang mewajibkannya untuk keluar dari rumah. Yang kelima, hak istri atas suaminya adalah diberi makanan dan pakaian serta nafkah, baik lahir maupun batin. Dan hadis yang selanjutnya yaitu nomor 278, yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsunuhum khuluqan wa khiyarukum li nisaihim, rawahu Tirmizi wa qala haditsu hasan sahih. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang berakhlak paling baik, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan dia menyatakan hadis ini hasan sahih. Adapun kandungan hadis dari hadis nomor 278 tersebut, yaitu yang pertama, siapa saja yang tidak memiliki kebaikan terhadap keluarganya berarti tidak memiliki kebaikan terhadap orang lain. Yang kedua, iman mempunyai pokok dan derajat kesempurnaan. Yang ketiga, berakhlak dengan baik merupakan sifat orang mukmin yang sempurna keimanannya, serta termasuk ciri orang-orang yang bertakwa dan ikhlas. Selanjutnya hadis nomor 279 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Zubabin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala da'irna nisa'u ala azwahihinna farah haswafi darbihinna fa'atafa bi'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathiru yashkauna azwajahunna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad atafa bali baiti Muhammadin nisa'un kathiri yashkuna azwajahunna laisa ulaika bikhiyarikum, rawahu Abu Daud bi isnadis sahih. Yang artinya, dari Iyas bin Abdullah bin Abu Zubab radhiyallahu anhu, ia bertutur, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memukul wanita hamba Allah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah SAW dan mengadu, wanita-wanita kini berani kepada suaminya, karena itulah beliau membolehkan memukul mereka. Lalu banyak wanita mengerumuni rumah keluarga Muhammad untuk mengadukan perlakuan suami mereka. Maka mereka para suami itu bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kalian kaum wanita. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan sahih. Selanjutnya, kandungan hadis dari hadis nomor 279, yaitu yang pertama, pukulan adalah salah satu cara mendidik istri yang berbuat nusyuz atau durhaka kepada suaminya. Yang kedua, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, oleh karena itu harus menenangkan kondisi keluarga seraya dibimbing dengan pelajaran yang baik. Yang ketiga, pengaduan orang dizalimi tidak dianggap ghibah. Selanjutnya hadis nomor 280 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Abdullah bin Amri ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita sholihah. Adapun kandungan hadis dari hadis nomor 280 tersebut, yaitu yang pertama,
diperbolehkan bersenang-senang dengan berbagai hal yang baik di dunia tanpa berlebihan. Yang kedua, dianjurkan untuk memilih wanita solihah karena ia merupakan sendi kebahagiaan sekaligus penolong bagi suami dalam mentari robnya. Yang ketiga, sebaik-baik harta dunia adalah yang bisa menjadi sarana atau membantu seseorang kepada ketaatan Allah. Dan hadis yang selanjutnya yaitu hadis nomor 281 yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'natuhal malaikatu hatta tusbih, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayati lahuma idza batat mar'atuha jiratan firasha zawjiha la'natal malaikatu hatta tusbiha. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi ma min rajuli yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ti alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu dia tidak mau memenuhi ajakannya itu, sehingga suaminya itu marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Muttafaqun alaih. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim disebutkan, jika pada malam hari seorang istri meninggalkan ranjang suaminya, maka dia akan mendapatkan laknat dari para malaikat sampai pagi hari. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu dia menolak ajakan tersebut, melainkan yang berada di langit, Robbi Azza wa Jalla akan murka kepadanya sehingga suaminya itu meridhoi dirinya. Kandungan hadis dari hadis nomor 281 tersebut yaitu yang pertama, kewajiban istri untuk menaati suami tatkala diajak ke tempat tidur. Yang kedua, istri berkewajiban menolong suami dalam menjaga agamanya dan berusaha mencari keridhaan suaminya. Yang ketiga, para pelaku maksiat selama mereka para malaikat mendoakan keburukan terhadap para pelaku maksiat selama mereka menetapi kemaksiatan tersebut, dan doa para malaikat itu pasti dikabulkan karena Rasulullah SAW sendiri memperingatkan beliau untuk mewaspadainya. Selanjutnya yaitu hadis nomor 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu imra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih wa la ta'dan fi baitihi illa bi'idnih, muttafaqun alaihi wa hadza lafzul Bukhari. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak halal atau boleh bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah sementara suaminya bersamanya kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh pula dia memberi izin kepada orang lain untuk masuk ke rumah kecuali seizinnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adapun kandungan hadis dari nomor 282 tersebut yaitu kepada istri itu diisyaratkan untuk meminta izin kepada suami ketika hendak melakukan perbuatan sunnah, contohnya puasa, untuk menghormati hak suami. Yang kedua, seorang wanita atau istri itu tidak boleh membawa seseorang ke rumah tanpa seizin dari suaminya. Selanjutnya hadis nomor 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi wal amiru ra'in wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatu ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin
seorang laki-laki adalah pemimpin bagi seluruh anggota keluarganya, serta seorang wanita juga adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin kalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adapun kandungan hadis dari hadis tersebut yaitu tanggung jawab dalam masyarakat muslim bersifat umum. Yang kedua, pembagian tugas hendaklah disesuaikan dengan bidang atau keahlian masing-masing. Yang ketiga, suami adalah pemimpin dalam lingkup keluarga. Dan yang keempat, peranan wanita juga sangat penting. Selain mengurus suami, dia juga harus mengurus kebutuhan anak-anaknya. Selanjutnya, hadis nomor 284 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ali Tulki ibni Ayyi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat ala tanuri. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi haditsu hasan sahih. Yang artinya dari Abu Ali Tolak bin Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka hendaklah dia memenuhinya meskipun sedang menjaga masakan di atas tungku api. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. At-Tirmizi menyatakan hadis ini hasan sahih. Adapun kandungan hadisnya yaitu hak suami atas istrinya cukup besar, karena itu istri harus mempersiapkan diri untuk menunaikannya. Yang kedua, perintah agar mencari keridhaan dan kebahagiaan suami dengan melakukan segala yang disukainya. Yang ketiga, setiap urusan mempunyai tingkatan kepentingan masing-masing, sebagian lebih penting daripada sebagian lainnya. Selanjutnya, hadis nomor 285 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Rawahu Tirmizi wa qala haditsu hasan sahih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seorang untuk bersujud kepada seorang, niscaya aku akan menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun kandungan hadisnya yaitu sujud adalah ibadah yang hanya boleh dilakukan untuk Allah. Yang selanjutnya, hak suami atas istri amat besar yang menempati peringkat di bawah hak Allah. Yang ketiga, barang siapa yang sujud kepada manusia atau benda mati atas inisiatif sendiri berarti telah lepas ikatan Islam darinya. Selanjutnya, hadis nomor 286 yang berbunyi, wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Rawahu Tirmizi. Artinya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wanita manapun yang meninggal dengan disertai keridhaan suaminya akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kandungan hadis, wanita muslimah yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan senantiasa selalu menunaikan hak suaminya semasa hidup, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Selanjutnya, hadis nomor 287 yang artinya, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya yang berasal dari kalangan bidadari penghuni surga berseru, janganlah kamu menyakitinya, mudah-mudahan Allah memurkaimu. Sesungguhnya dia bersama kalian sebagai tamu hanyalah sementara waktu, dan dia akan berpisah denganmu untuk kembali kepada kami. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun kandungan hadisnya yaitu peringatan keras bagi wanita agar tidak menyakiti suaminya, baik secara lahir maupun batin. Yang kedua, Allah telah menyediakan bagi orang yang mukmin istri-istri yang suci di surga. Istri-istri itu menunggu dengan penuh cinta kasih dan perhatian.
Yang ketiga itu dunia adalah tempat ujian dan cobaan, sedangkan akhirat adalah tempat pemberian pahala lagi kehidupan yang kekal. Selanjutnya hadis nomor 288 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa an Usamatan bin Zaidin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adurru 'ala rijali minan nisa, muttafaqun alaih. Artinya, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku tidak meninggalkan suatu fitnah atau cobaan sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah kaum wanita. Muttafaqun alaih. Dan kandungannya itu fitnah yang ditimbulkan oleh wanita itu lebih berbahaya daripada yang berasal dari yang lainnya bagi kaum laki-laki. Mungkin hanya sekian presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.